Nah, ini merupakan data SPSS yang saya buat. Di sini saya menggunakan 30 partisipan. Kemudian di sini terdapat nama, jenis kelamin dengan kode 1 untuk laki-laki dan kode 2 untuk perempuan. Kemudian berat badan saat SMA atau saat ini, lalu tinggi badan saat SMA atau saat ini. Kemudian berat badan saat SMA, tinggi badan saat SMA, IPK, kemudian asal kota. Dengan kode 1 untuk mahasiswa asal kota Bandung, kode 2 untuk mahasiswa asal Jakarta, dan kode 3 untuk mahasiswa asal kota Bogor. Dan yang pertama saya akan menguji independent sample t-test. Sebelum saya menguji independent sample t-test, saya akan menjelaskan secara sekilas apa itu independent sample t-test. Jadi, independent sample t-test itu merupakan uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui perbedaan mean atau rata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala antara interval. Atau untuk menguji independent sample test, kita menuju analyze, compare mean, lalu kita pilih independent sample test. Kemudian muncul seperti ini. Untuk tes variabel, kita bisa menggunakan berat badan, tinggi badan, berat badan SMA, tinggi badan SMA, ataupun IPK mahasiswa. Di sini saya akan menggunakan berat badan saat ini. Kemudian pada grouping variabel, saya menggunakan jenis kelamin. Lalu kita pilih define group. Kita ketik grup 1 untuk laki-laki, ketik 1, dan grup 2 untuk perempuan, dan kita ketik 2. Lalu kita klik continue, lalu kita ketik OK, tunggu. Nah, setelah kita klik OK tadi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini merupakan hasil dari independent sample t-test. Lalu kita baca pada grup statistik, yaitu berat badan mahasiswa laki-laki dengan partisipan 16, rata-ratanya 65,56. Kemudian mahasiswa perempuan dengan partisipan 14 dengan rata-rata berat badan 46,28. Kemudian kita lihat pindah table independent sample test pada bagian Levens test for equality of variance. Pada bagian sig-nya yaitu 0,073 yang artinya di atas 0,05, maka kita baca pada bagian t-test for equality of means. Pada bagian sig to tail kita baca bagian yang atas yaitu 0,000 yang artinya di bawah 0,05, maka kesimpulannya yaitu hipotesis kerja diterima dan hipotesis nol ditolak. Artinya ada beda nyata antara berat badan laki-laki dan berat badan perempuan. Kemudian kita kembali ke data yang sebelumnya. Yang kedua ini saya akan melakukan uji coba paired sample t-test. Untuk itu kita menuju ke analyze, compare mean, kemudian paired sample t-test. Sebelumnya saya akan menjelaskan paired sample t-test secara singkat. Jadi paired sample t-test itu digunakan untuk membandingkan rata-rata di suatu perusahaan yang sama atau berpasangan atau tidak bebas. Nah, di sini saya akan menggunakan variabel 1 untuk tinggi badan saat kuliah dan variabel 2 tinggi badan saat SMA. Di sini bisa BB saat kuliah dan BB saat SMA. Nah, kemudian kita klik OK, kemudian muncul tampilan seperti ini. Lalu kita lihat pada paired sample statistik, yaitu terdapat tinggi badan dengan rata-rata 167,23 dengan partisipan 30, kemudian tinggi badan saat SMA dengan rata-rata 164,86 dengan partisipan 30. Kemudian kita lihat pada table paired sample correlation, pada bagian correlation yaitu sebesar 0,870 yang berarti korelasi antar variabel sangat kuat. Kemudian kita lihat pada paired sample test pada bagian sig to tail-nya di sini sebesar 0,036, lalu kita bisa melihat sig one tail-nya dengan cara membagi hasil sig to tail yaitu 0,19 karena 0,038 dan 0,019 di bawah 0,05, maka kesimpulannya hipotesis kerja diterima dan hipotesis nol ditolak. Artinya ada beda nyata antara tinggi badan saat kuliah dan tinggi badan saat SMA. Nah, kemudian kita kembali lagi ke data sebelumnya ini untuk menguji data yang selanjutnya, yaitu
one way ANOVA. Jadi one way ANOVA ini merupakan uji beda rata-rata yang dilakukan untuk menguji perbedaan lebih dari 2 variabel untuk menguji kita menuju ke analyze, kemudian ke comparement, kemudian ke one way ANOVA. Di sini terdapat dependent list dan juga faktor. Untuk dependent list kita bisa mengisi untuk menguji berat badan, tinggi badan, dan juga IPK. Di sini saya akan menguji IPK mahasiswa. Kemudian untuk faktor, di sini saya menggunakan asal kota karena asal kota data saya ini lebih dari 2 variabel. Kemudian kita cantumkan, lalu kita klik ke pengaturan post hoc. Kita centang pada LSD, lalu kita klik continue, kemudian kita klik option, lalu kita centang pada bagian deskriptif, lalu homogeneity of variance test, lalu kita klik continue, kemudian klik OK. Setelah itu akan muncul data seperti ini. Kita lihat pada bagian deskriptif, yaitu mahasiswa asal Bandung dengan partisipan 12 dengan rata-rata IPK 3,55, kemudian mahasiswa asal Jakarta dengan partisipan 9 rata-rata IPK-nya 3,48. Yang terakhir adalah mahasiswa dari Bogor dengan partisipan 9 dengan rata-rata 3,59. Kemudian kita lihat pada bagian test of homogeneity of variance pada bagian sig-nya yaitu sebesar 0,766, 0,732, 0,732, yang terakhir 0,749. Karena sig-nya itu semua di atas 0,05, maka variannya equal atau sama. Lalu kita lihat ke bagian tabel ANOVA, yaitu pada bagian sig-nya yaitu sebesar 0,586. Karena 0,586 di atas 0,05, maka hipotesis 0 diterima dan hipotesis kerja ditolak. Artinya tidak ada beda nyata antara IPK mahasiswa dari Bandung, Jakarta, dan juga Bogor. Terima kasih.